Kenalin, aku Hanum Latifah Mutmainah dengan NIM 0424005, tugas mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, dosen pengampu, Batiara Indah SIKOM MIKOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my YouTube channel. Ini adalah video pertama aku dan hari ini aku akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu komunikasi antar budaya. Nah, di era globalisasi seperti sekarang, kita sering berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Tapi, kalian tahu nggak bahwa perbedaan budaya sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi? Yuk kita bahas bareng-bareng tentang komunikasi antar budaya di video kali ini. Pernah gak sih kalian mengalami kesalahpahaman ketika berbicara dengan lawan bicara yang gaya komunikasinya itu berbeda dengan kita? Ini teman-teman pernah mengalaminya ya, ketika kita punya temen nih dengan gaya bicaranya itu yang lebih keras atau suka ngegas, padahal menurut dia biasa aja, tapi menurut kita sebagai pendengar itu merasa seperti dimarahi. Nah, dengan itu kita bisa saling toleran dan memahami cara berkomunikasi orang itu berbeda-beda agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Selanjutnya yaitu komunikasi antar budaya itu saling berkaitan karena kita mempelajari budaya melalui komunikasi, dan komunikasi merupakan refleksi dari budaya. Maksud dari budaya melalui komunikasi berarti kita tidak hanya belajar tentang budaya melalui teori atau tulisan, tetapi juga melalui praktek langsung dalam interaksi sehari-hari. Contohnya, setiap kali kita berkomunikasi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda, kita sedikit demi sedikit akan memahami nilai-nilai unik dari setiap budaya itu. Dan maksud dari komunikasi merupakan refleksi budaya. Jadi melalui proses komunikasi, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga belajar dan memahami nilai-nilai, norma, serta tradisi yang ada dalam suatu budaya. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya itu adalah komunikasi yang berlangsung dengan latar belakang budaya yang berbeda dengan kesenjangan komunikasi antara komunikator dan komunikan. Komunikasi ini bisa jadi tidak efektif teman-teman karena adanya perbedaan ras, budaya, etnis, nilai serta tradisi yang dapat menghambat proses komunikasi itu. Kenapa sih kita harus mempelajari komunikasi antar budaya? Yang pertama yaitu budaya adalah komunikasi. Ketika kita berkomunikasi, otomatis kita memikirkan konteks budaya. Kita menyesuaikan cara berbicara, memilih kata, atau bertindak sesuai dengan budaya agar pesan kita itu mudah dipahami dan diterima oleh orang lain. Contoh sederhananya adalah penggunaan bahasa. Nah, bahasa bagian penting dari budaya karena melalui bahasa kita menyampaikan ide dan emosi itu. Contoh lainnya yaitu menggunakan bahasa daerah. Jika kita berbicara dengan orang tua di daerah Jawa, kita cenderung menggunakan bahasa Jawa untuk menunjukkan rasa hormat kita gitu. Yang kedua yaitu etika bersifat relatif, hanya berlaku pada masyarakat tertentu tetapi tidak mengikat masyarakat yang lainnya. Contohnya, saat kita makan di beberapa negara, makan dengan tangan kanan adalah hal yang biasa. Tapi di negara lain, makan tangan kanan itu mungkin dianggap kurang sopan gitu. Contoh lainnya dalam pakaian. Nah, ada masyarakat yang menganggap terbukanya aurat itu adalah hal yang wajar. Tapi sementara di masyarakat lain itu dianggap tidak pantas. Nah,
Etika itu terbentuk dari sejarah, budaya, agama, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat itu. Jadi wajar kalau berbeda-beda. Nah, meskipun etika bersifat relatif, kita tetap perlu menghormati budaya itu dan kita bisa saling hidup berdampingan dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Yang ketiga, yaitu bangsa yang berbeda mendefinisikan konsep yang berbeda pula. Nah, contohnya dalam konsep waktu ya, ada budaya yang sangat menghargai ketepatan waktu, sedangkan di budaya lain lebih santai dalam memandang waktu. Contoh lainnya dalam konsep keindahan. Nah, standar kecantikan orang itu berbeda-beda dan di setiap budaya. Di suatu tempat kulit putih itu dianggap cantik, sedangkan di tempat lain mungkin kulit sawo matang itu lebih digemari gitu. Jadi kesimpulannya, setiap bangsa itu punya cara pandang yang unik terhadap dunia. Selanjutnya itu masalah yang sering terjadi pada komunikasi antar budaya. Yang pertama itu perbedaan bahasa. Ini adalah masalah yang paling umum. Nah, bayangkan kamu mencoba menjelaskan sebuah lelucon dalam bahasa Indonesia ke temanmu yang hanya bisa bahasa Inggris. Nah, kata-kata yang lucu dalam bahasa Indonesia ini mungkin tidak memiliki padanan atau samaan yang sama lucunya dalam bahasa Inggris. Nah, akibatnya leluconmu mungkin tidak akan dimengerti atau tidak akan sama lucunya. Yang kedua yaitu stereotip. Stereotip ini adalah anggapan umum tentang suatu kelompok orang. Nah, sayangnya stereotip ini seringkali tidak akurat dan bisa membuat kita salah menilai orang lain. Misalnya, ada stereotip yang mengatakan bahwa semua orang dari negara tertentu itu suka makan makanan pedas. Padahal tidak semua orang di negara itu suka makanan pedas gitu. Yang ketiga yaitu kesalahan terjemahan. Nah, terjemahan yang tidak tepat ini bisa mengubah seluruh makna dari sebuah pesan. Kata-kata yang diterjemahkan secara harfiah mungkin terdengar aneh atau bahkan bisa menyinggung dalam bahasa lain. Selanjutnya itu solusi dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Nah, hindari menggunakan kata-kata yang terlalu rumit, istilah yang rumit atau yang tidak dipahami oleh orang dari budaya lain. Nah, gunakan kalimat yang pendek dan langsung pada intinya gitu. Yang kedua yaitu mempelajari bahasa mereka. Nah, kita bisa menguasai sedikit bahasa mereka akan sangat membantu gitu. Ini menunjukkan rasa hormat dan membuat mereka ini merasa lebih nyaman. Yang ketiga itu bertanya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, jangan ragu untuk bertanya jika ada sesuatu yang tidak jelas. Ini menunjukkan bahwa kamu peduli dan ingin memahami mereka dengan lebih baik. Yang terakhir yaitu ada studi kasus. Nah, studi kasus dalam komunikasi antar budaya ini. Nah, dalam lingkup kelas ilmu komunikasi semester 1 Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Solo, yang mayoritas mahasiswa berasal dari Jawa, namun ada 3 mahasiswa yang berasal dari NTB dan NTT yang berbeda budaya, ideologi, bahkan bahasa dari mahasiswa mayoritas, sehingga yang berasal dari Jawa ini bisa menyelesaikan diri jika berkomunikasi dengan teman yang memiliki perbedaan latar belakang budaya. Nah, itu menggunakan bahasa Indonesia untuk mentoleransi teman yang berasal dari NTT dan NTB agar mudah dipahami dan tidak ada kesalahpahaman. Nah, sebagai bentuk sikap toleransi, menghargai nilai dan perbedaan dalam lingkup kecil ini, begitu pula mereka yang berasal dari NTT dan NTB. Nah, mereka pun menyesuaikan diri dengan lingkungan Jawa yang pastinya memiliki perbedaan ideologi, kebudayaan, dan bahasa. Sikap ini dapat memacu persatuan dan kesatuan antara bangsa Indonesia yang beragam suku budaya dan agama. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari penjelasan yang tadi, pentingnya komunikasi antar budaya yang berbeda, termasuk perbedaan bahasa dan norma sosial, penting untuk
memahami dan kerjasama di antara individu dari berbagai etnis dan budaya. Ketika mahasiswa dari berbagai daerah berkumpul di kampus, mereka perlu memahami bahwa setiap orang membawa latar belakang budayanya masing-masing. Gitu teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Next video, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.